Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Waktu menunjukkan pukul 23.30 hari ini. Apa kabar semuanya? Sehat ya teman-teman ya? Hari ini kita akan buat video tentang kripto lagi. Kenapa kripto ini menarik buat saya ya? Setelah berpuluh-puluh tahun berbisnis, karena sekarang umur sudah mulai 40 dan kayaknya sudah mulai berpikir untuk menjadi investor ya. Jadi setelah berbisnis puluhan tahun, bahkan saya dari SMP ya teman-teman. Dan saya punya beberapa investor dari bisnis saya juga, dan ngelihat kok jadi investor enak banget ya. Duduk manis yang kerja orang lain terus kita dapat duit, gila itu. Sumpah ya. Jadi ada investor saya udah sampai 18 tahun ya guys. Gila 18 tahun ya. Kalau dipikir-pikir gila banget ya. Dari mulai saya dari nol sampai sekarang, investor saya benar-benar nerima pembagian profit dari bisnis yang saya buat. Saya mikir gila juga ya, enak banget ya gue yang capek dia yang dapet duit gitu. Gue bilang kayaknya saya harus mulai berpikir ya teman-teman. Maksudnya kalau buat teman-teman yang udah berbisnis puluhan tahun kayaknya udah mulai berpikir untuk nginvest di mana-mana gitu ya. Gantian ya kita nginvest ya. Saya juga beberapa kali juga udah mulai invest ke beberapa orang, cuma nggak bisa disebut ya. Ada beberapa juga yang gagal gitu ya, sedih banget ya. Makanya kadang-kadang saya nginvest di diri saya sendiri aja gitu ya. Nah, teman-teman, nah ini ada salah satu apa ya istilahnya, ini ada salah satu sebuah kesempatan, sebuah peluang. Ini era masa depan adalah dunia kripto, yang saya pikir gua bisa menjadi investor yang bukan cuma sekedar investor tapi ada kegiatan menganalisa gitu. Jadi ya kalau misal teman-teman udah umur 40-an yang mau mulai menjadi investor, investor receh dulu ya gitu misalnya ya, teman-teman bisa latihan di sini nih di kripto ya. Biasanya kan di saham ya. Kalau di saham tuh kadang-kadang naiknya agak agak lambat gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman adrenalinnya lumayan ya, di kripto ini bisa meledaknya dador-dador gitu. Jadi lebih seru ya. Oke, jadi kita ngeliat ke sini dulu ya teman-teman ya. Mana ya? Nah, ini ya teman-teman ya. Saya mau ngasih tahu di sini dulu. Siapa yang pernah nonton Startup? Ini film Korea. Asli saya sebenarnya nggak terlalu suka drama Korea ya. Tapi pertama kali saya suka tuh The Word of Marriage. Dan gila gue jadi ngikutin nih Word of Marriage ya. Itu tentang perselingkuhan pelakor ya. Dan gue ikutin tuh sampai seminggu lebih ya gue nonton itu. Gila, gue bilang ini bener-bener kurang asem gitu ya. Jadi nonton gue. Kenapa? Karena kalau Korea itu selalu apa ya? Kita nonton kadang-kadang kalau nonton film suka ketebak kayak, wah pasti ini begini, pasti ini. Nah kalau film Korea tuh kadang-kadang gini, wah ini pasti gini. Tiba-tiba tuh, wah gila, kita di luar nalar kita, di luar dugaan kita. Wah gila, kenapa jadi begini ya? Makanya that's why film Korea tuh selalu berhasil ya. Karena dia jalur ceritanya tuh yang apa yang di kepalanya si audiens, si penonton itu bisa dibalik, jadi kita kaget gitu, nggak nyangka gitu. Kayak film Parasit juga ya yang dapat nominasi, bukan nominasi, juara ya. Juara di mana ya? Itu film Parasit keren banget ya. Itu teman-teman film Korea yang juara ya. Nonton deh, itu bagus. Kenapa gue jadi bahas Korea ya? Sorry. Jadi jadi gini teman-teman ya. Ini Startup adalah film Korea yang menurut saya bagus untuk para pebisnis ya. Karena Startup ini saya cerita sedikit ya. Ini adalah, mudah-mudahan saya masih ingat ya, ini namanya Hanji Peong ya. Ini gue lupa namanya siapa ya. Ini Namdosan, jadi yang saya ingat itu Hanji Peong sama Namdosan, kan namanya ini siapa? Ini kakak beradik juga. Jadi ini Namdosan itu adalah programmer yang dia punya project tuh bagus banget ya. Dia bisa bikin mobil berjalan kayak Tesla, terus dia bisa memprogram keren lah. Tapi dia tidak bisa berbisnis gitu. Nah, that's why kenapa kadang-kadang pebisnis butuh investor. Investor yang nggak bisa bisnis butuh pebisnis. Jadi seperti itu ya. Nah, ini juga ada satu juga ya teman-teman ya. Nah, si Namdosan ini kan jago punya project ya, punya project. Maksudnya dia jago bikin program, tapi dia nggak jago memasarkan bisnisnya. That's why dia konsultasi namanya ini Hanji Peong nih. Hanji Peong dia bilang, lu nggak akan sukses gitu. Ini kasar banget orangnya, kasar banget tapi bagus gitu ya. Ibaratnya ini coachnya lah ya. Ini sebenarnya investor ya. Hanji Peong tuh investor. Jadi si Hanji Peong tuh bilang ke Namdosan, lu harus cari CEO gitu, karena lu nggak bisa lah gitu jalanin perusahaan tuh nggak bisa. Jadi diledek habis, akhirnya dia nyerah. Akhirnya si ini nih, siapa sih namanya ya, si cantik ini, dia bilang ya gue CEO-nya deh, gue nggak bisa program tapi gue bisa jalanin bisnis. Jadilah mereka jadi sukses besar. Terakhirnya tuh keren banget ya, mereka semua tuh sukses banget dari nol gitu.
Nah, yang saya suka itu sebenarnya di sininya ya, sebagai Han Ji Pyongnya ya. Han Ji Pyong tuh bisa ngelihat ya teman-teman, dia bisa ngeliat ini orang serius nih. Kalau gue diinvest ke dia, kayaknya uang gue bakal bertumbuh gitu. Nah, ini namanya Han Ji Pyong ya. Jadi ini keren teman-teman. Jadi kalau saat ini, kalau dulu ibarat tuh waktu saya di zaman Bloop dan lain-lain ya, itu saya jadi 6 dosan sekaligus jadi ini si cewek ini ya, CEO sekaligus pelaku usahanya. Nah, sekarang saya mau jadi Han Ji Pyongnya. Saya kan mau cari orang-orang yang jago mengelola bisnis gitu. Saya mau jadi investornya gitu ya. Nah, tapi ini dalam hal ini adalah kripto gitu ya, teman-teman ya. Oke, yang berikutnya muncul lagi sekarang Netflix yang baru. Namanya startup juga teman, kok namanya sama ya. Ini tapi versi Inggrisnya. Ini keren juga ya. Ini keren juga ya. Ini kalau ini kan gue masih episode 2 ya, teman-teman. Masih episode 2. Dan sampai sekarang masih nonton. Ini udah seminggu lebih ya nih karena seru banget ya. Ini programmernya juga. Ini namanya Isabel Morales. Dia punya program. Dia ini yang kripto ya teman-teman ya. Jadi dia namanya Gencoin. Dia punya ide gila, gue ini dunia masa depan. Gue akan bikin sama seperti Bitcoin, desentralisasi. Namanya Gencoin, dia ciptakan Gencoin. Terus tapi dia nggak tahu nih harus ketemu investornya siapa gitu. Nah, singkat cerita tuh ketemu sama namanya Nick Tamalas ya kalau salah. Nah, namanya Nick Tamalas. Dia bukan pengusaha, awalnya dia karyawan biasa, cuma dia bosen banget karena pacarnya orang kaya, terus kayaknya dia merasa aduh kok gua cuma nebeng sama pacar gue gitu ya. Akhirnya dia pengen jadi pebisnis juga. Nah, ini yang nyariin investor nih teman. Ketemulah namanya Wes. Ini investornya nih teman-teman. Lah ini siapa? Ini namanya Ronald Desi. Jadi yang menarik ini kripto itu di sini itu dibumbui oleh adegan-adegan gangster ya. Jadi keren lah, gila keren banget asli sumpah. Nah, ini anaknya si Wes ya kalau nggak salah ya. Nah, si Wes ini setelah sekian lama, wah gue jadi review film nggak apa-apa ya. Ini setelah sekian lama ya si teman-teman ya. Akhirnya dia dapat investornya ternyata bandar narkoba dan lain-lain bla 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 gitu ya, panjang lebar, ditipu sana sini, akhirnya dapatlah investor ini si Wes ini ya. Nah, Wes ini juga nggak main kasih duit aja begitu aja, jadi ada teknik, ada triknya si Nick Tamalas itu biar dia nginvest ke ini ya. Wah gila keren ya, pokoknya nanti begitu invest itu nanti wah pokoknya teman-teman nonton sendiri lah. Nah, sekarang ini saya pengen jadi si Wesnya ini ya. Si Wes jadi investor. Karena saya udah mulai capek bisnis gitu ya, pengen jadi investor gitu ya. Ya dimulai aja dari kecil-kecilan gitu, latihannya kecil-kecilan ya. Oke teman-teman, nah sekarang gimana nih teman-teman ya? Sekarang idenya adalah saya mau mencari perusahaan-perusahaan yang karyawannya tangguh gitu ya, yang proyeknya jelas. Terus saya mau invest di situ lah, kira-kira gitu ya. Jadi saya mau cari si Nick Tamalas sama Isabel sama ini ya, 6 dosannya. Saya mau cari 6 dosannya. Ini kan relate banget sama kripto ya. Jadi dia programmer, si Isabel ini programmer, kalau ini programmer kripto lagi. Nah, saya mau cari orang-orang hebat seperti mereka. Oke, nah inilah dia ya, teman-teman bisa buka di CoinMarketCap ini. Nah, menariknya tuh kita bisa ya nggak usah ketemu yang punya ya teman-teman ya. Jadi di sini banyak sekali ya teman-teman ya, banyak sekali project-project ibarat ini ya, banyak banget orang-orang yang kayak Isabel ini yang bisa bikin program keren-keren banget, program blockchain, program desentralisasi, DeFi dan lain-lain untuk masa depan ya, yang bisa digunakan untuk masa depan. Nah, mereka membentuk namanya Ethereum. Kalau si Isabel ini kan namanya Gencoin ya, yang akhirnya direbut sama Alex Bell ya. Ini kalau ini ya ini. Nah, Ethereum tuh ada namanya Vitalik Buterin gitu ya. Nah, ini kalau misalnya buat teman-teman yang baru di dunia Vito ya. Di dunia kripto ya, ini Vitalik Buterin. Nah, ini penciptanya dari Ethereum. Nah, gini nih. Ini orang hebat banget ya. Ini anak kecil ya, guys. Gila ya. Emang ini eranya udah era-era gila sih emang. Dunia teknologi tuh saya nggak kebayang ya. Amin ya, jangan-jangan anak-anak kita loh, guys. Anak-anak kita yang baru SMP tiba-tiba bisa memprogram, tiba-tiba bisa membuat sesuatu kayak semacam blockchain yang bisa ngerubah dunia tuh bisa aja, gokil ya. Oke, terus ada namanya siapa namanya, Cardano nih. Owner Cardano siapa? Jack Hawkinson ya. Nah ini nih, Charles Hawkinson ya, ini yang menciptakan Cardano. Ini juga kalau teman-teman
berada di dunia kripto itu juga seru ya, kayak film juga ya. Jadi ini si Charles Hoskinson itu dari Ethereum juga, dia nggak cocok sama si Vitalik Buterin, dia bikin sendiri. Karena kalau nggak salah Ethereum itu kan sentralisasi ya, tersentral ya. Kalau dan ininya bukan tersentral ya. Ini maksudnya jaringannya tuh lebih lambat gitu. Dia mau menciptakan sesuatu jaringan yang lebih cepat gitu ya, dengan harga fee-gas yang lebih murah gitu. Nah teman-teman kalau nggak paham itu ya harus banyak nonton YouTube ya. Saya juga masih belajar ya guys, jadi sama-sama belajar ya. Oke, terus macam-macam ya. Ada namanya John McCaleb juga ya. John McCaleb tuh siapa ya? Aduh, McCaleb XLM ya. Dia yang punya Stellar ya. Loh, gila mukanya nggak ada ya? Ini dia dulu dari ownernya Ripple, terus dia keluar. Jet McCaleb, sorry ya teman-teman, Jet McCaleb ya. Ini keren banget juga ya ceritanya ya. Dia dari Ripple dia keluar, terus dibikin namanya XLM. Dan dia waktu keluar tuh dikasih duit ya, duit XRP yang bisa dicairin setelah beberapa tahun, akhirnya dijual semua ya guys. Dan sekarang kaya raya banget ya. Oke, aduh poinnya bukan situ, sangat panjang, sorry guys. Tapi sering ya dengerin cerita itu ya. Kalau gue sih seneng ya kalau denger ada seorang yang rekomendasi sebuah film yang cocok kita tonton gitu. Oke, nah sekarang jadi seperti itu guys. Jadi contoh-contoh gini ya, aku mau jadi Namdosan atau si West ya di startup itu. Bukan Namdosan, sorry, Hang Ji-pyong atau si West di film startup. Aku mau invest gitu nih. Programmer siapa ya gitu. Nah ini kayak gini nih. Oke, nah kira-kira gitu. Nah ini misalnya teman-teman mau invest di mana, teman-teman harus tahu, harus mempelajari ini Binance ini apa sih. Ini saya kasih contoh ya buat teman-teman yang baru ya, kalau udah lama mah udah tahu ya. Binance ini yang punya kan si CZ ini ya, dia aktif banget ya. Kalau lihat di Twitternya, ini CZ Binance. Jadi kira-kira seperti inilah ya teman-teman ya, cara kita menganalisa ya. Kita kan mau invest gitu ibaratnya ya. Wah, berasa invest mau gede banget gitu ya. Ya kita harus tahu ya programmernya siapa, ibarat gitu, timnya siapa, projectnya apa. Nah kalau ini kan namanya saja tuh, ini kan si CZ ya yang ownernya sekaligus, gue nggak tahu ini programmer atau bukan ya. Nah dia tuh aktif banget membuat namanya Binance ya. Binance itu exchange untuk pertukaran kripto ya guys. Nah wah kalau ini kayaknya bakal melesat. Nah kita invest di situ. Nah kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Nah sekarang bagaimana kita? Ini kalau teman-teman mau lebih detail, lihat di sini ada webnya, ada komunitasnya, Twitternya, Redditnya, white papernya seperti apa. Nah ibarat ya teman-teman dikasih proposal, gue mau invest di sini gitu ya, gaya-gayaan lah kira-kira gitu ya. Nah kemarin tuh kan juga ada, tapi thank you ya, thank you. Emang saya bukan berawal dari kripto ya guys, saya berawal dari pebisnis yang ya saya melihat dunia kripto ini dunia masa depan. Ya mungkin kalau saya salah-salah ngomong ya maaf ya, sorry ya. Banyak yang bilang halu juga ya, thank you gitu ya, karena dari bilang halu itu saya jadi belajar sih ya. Jangan halu lu gitu ya. Yang pertama saya belajar coba mendekati yang lebih realistis gitu. Padahal gini teman-teman, saya dulu waktu bangun Tahu Go tuh ya teman-teman. Ya salam kenal ya, bukan mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya. Ini ada, saya waktu pandemi, saya sama kakak sama keluarga ya bangun namanya ini nih bisnis tahu ya teman-teman, Tahu Go nih, Ogut nih. Ini gerobak, ini bukan gerobak pertama sih, gerobak kedua ya di Galaxy ya. Ini waktu pertama kali saya bangun nih teman-teman, Tahu Go. Saya nggak pernah nyangka bahwa sekarang Tahu ini bisa berkembang menjadi 460 atau 70 cabang, yang dimana saya udah nggak pernah tahu tuh teman-teman cabangnya ada di mana-mana aja gitu. Kalau saya keluar tiba-tiba misalnya lagi ke Jogja atau ke Surabaya, ada tahu gua gitu. Dan setiap titik ada di itunya itu uangnya masuk ke saya guys, berapa persennya gitu ya. Banyak orang bilang halu juga gitu ya. Misalnya dulu waktu saya bilang gila ya, siapa tuh bisa bikin 200 cabang ya, padahal awalnya cuma iseng-iseng ngobrol gitu ya teman-teman ya. Gila ya, tercapai loh. Kita lagi halu lagi nih, jangan kita bisa 400 cabang. Gila 400 tercapai. Lagi halu gila lagi, jangan bisa 800 ya. Nah kita lagi menuju ke sana, sekarang udah mau 500 cabang teman-teman. Nah kadang-kadang halu itu penting ya teman-teman. Halu itu sebenarnya
impian yang besar gitu ya. Kalau menurut saya orang-orang kayak ya William Tanuwijaya yang punya Nadiem Makarim kan orang-orang mungkin dibilang orang-orang halu yang masa ojek bisa meledak begitu, berantem lah sama ojek lapangan gitu, nggak mungkin jalan lah Gojek. Akhirnya kita semua pakai Gojek, GoFood sekarang hari ini ya. Kadang-kadang seperti itu, tapi thank you teman-teman buat teman-teman yang komentar masukan itu, gue suka banget sih. Gue suka banget, jadi gue jadi belajar. Nah, kemarin itu kan gini, kalau seandainya kita, kan idenya adalah membeli 1.000 koin, kalau misalnya 1.000 itu jadi 1 juta semua, wah uang kita banyak, yuk kita mendekati lebih ke realistisnya. Jadi gini teman-teman ya, nah setiap koin ini selalu dia ada namanya harganya, harga sekarang, ada harga ATH-nya, ini contoh Binance ya, ini buka pakai TradingView, kita BNB, coba BNB USDT ini untuk melihat perjalanan dia gitu ya, perjalanan harganya dari BNB. Oke, kita lihat ya. Ini apa ini gua? Ini pernah cerita apa ya? Nah, ini jadi gini nih teman-teman. Ini BNB USDT. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini waktu 28 Januari itu harganya itu, ya ampun, ini berapa ya? Kita lihat di sini ya, di close-nya ya. 42 US dollar loh guys. 42 US dollar. Misalnya kalau teman-teman dulu beli BNB ya di tanggal segini lah, 26 Januari, gila, Januari itu baru kemarin ya. Januari itu baru 3 bulan lalu ya. 30 Januari kalau teman-teman naruh 1 juta. Sekarang tuh pernah harganya tuh sampai 684 US dollar. Jadi ini kalau dilihat tarik garis ke sini. Ini ke sini ya. Gak kelihatan ya. Itu 1400% teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman waktu Januari ini ya, di misalnya Januari tanggal 1 ya, masukin duit 10 juta ya di Binance ya, itu udah menjadi 1404 kali ya. Teman-teman, uangnya dari 10 juta jadi 150 juta loh guys. Kalau waktu jualan di sini. Oke, sekarang Mas, sekarang kan harganya nggak di sini. Oke, sekarang di sini ya, berarti harganya di sini nih. Ini penggarisan ini bisa narik ya berapa persen? Nah, di sini contoh ya. Masih naik 831% guys. Gila ya. Kalau dari Januari kita, misalnya kita jadi 6 dosan, jadi Han Ji Pyong atau apa namanya? Han Ji Pyong atau si West itu ya di film startup itu, kita ngeliat ini gila ya, si CZ ini serius banget nih programmernya. Oke, timnya oke. Gue invest 10 juta ya. Oke, sekarang naiknya tuh jadi 831%. Berarti kalau saya pakai kalkulator ya, misalnya uang 10 juta naik jadi 830% ya, 831% guys. Ini jadi berapa duit kita ya? Kan jadi gampangnya gini, 10 juta tambahin aja ya, 831%. Bicara goblok nih. Ya, uang kita jadi 93 juta. Lah kalau duitnya 100 juta ya jadi 930 juta gitu. Wow. wow gitu ya. Nah, oke. Sekarang kan kita maunya gini, wah ada nggak ya yang kayak gini ya? Naiknya bisa meledak nih, udah telat atau belum ya? Jangan-jangan gue beli sini nanti jatuh. Ya namanya kita investor ya teman-teman ya. Ya, namanya kita investor ya. Bisnis itu nggak ada yang sempurna ya. Kalau sempurna itu hanya milik Tuhan, kalau kata Bunda Dorce. Kalau teman-teman nginvest langsung kaya raya atau bisnis langsung kaya raya, wah hidup itu nggak seru guys. Bener-bener nggak seru lah. Kita harus bangkrut, kita harus stres, kita harus susah, baru hidup itu seru. Ketika sukses itu kita seru gitu, kita benar-benar wah gitu ya. Kalau teman-teman langsung kaya itu kagak ada serunya teman-teman ya. Oke, nah sekarang bagaimana caranya adalah gini nih, ini ide. Oh ya, by the way ini bukan ajakan untuk beli ya teman-teman ya. Ini ide saya adalah seperti ini teman-teman. Bagaimana cara risetnya? Yang pasti saya akan beli, saya akan invest sebagai West atau Han Ji Pyong, saya akan invest kepada project-project yang jelas. Project yang jelas ini udah pasti yang 100 top koin kripto di seluruh dunia gitu ya. Jadi saya akan pilih 100 top koin kripto di seluruh dunia gitu ya. Nih ya, teman-teman jangan ikutan ya. Kan gak boleh ngajak-ngajak, sorry ya. Gak boleh ikutan ya. Jadi ngaco banget kalau ada orang yang suruh beli ini beli itu gitu. Itu
I don't know kenapa ya, nggak boleh lah, pokoknya itu nggak boleh karena resiko tanggung sendiri. Do your own research lah istilahnya gitu ya. Oke, berarti saya mau beli apa gitu ya, Ethereum, Binance kah, atau Cardano. Nah, jadi gini teman-teman, ini supaya nggak halu. Jadi setiap koin itu, setiap proyekan itu, dia selalu ada angka ATH-nya. ATH itu artinya all time high ya. Jadi contoh Binance ini kalau dirupiahkan nih jadi 5,5 juta nih hari ini ya, 5,5 juta nih hari ini teman-teman. Binance pernah tembus 9,8 juta. Ya. Ini kalau di dolarin kan jadi seperti ini ya. Jadi tertingginya 680 sekian ya. Sekarang harganya $455 ya. Jadi kalau dirupiahin tuh kira-kira sekarang 5 juta, pernah jadi 9 juta. Nah, ini supaya nggak halu bahwa harga BNB pernah sempat ke sana. Artinya gini, kalau udah pernah sempat ke sana, artinya dia udah kuat dong, udah pernah ada di sana gitu, udah pernah ada di 9,8 juta. Jadi mungkin nggak sampai ke sana lagi, ya mungkin aja gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang saya bilang nih, apa ya, ini tingkat kehaluannya lebih rendah nih daripada yang mungkin video-video yang awal saya teman-teman nonton ya. Oh, BTT akan jadi sekian-sekian, itu mungkin halunya terlalu tinggi, impian saya terlalu besar gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman mau mengecilkan halunya gitu ya inilah. Jadi artinya 5,5 juta, dia pernah 9,8 juta. Artinya apa nih teman-teman? Artinya kalau kita beli sekarang, ada kemungkinan nggak jadi 98,8 juta? Ya ada gitu ya. Nah, jadi sekarang sebagai Hanji Peong, saya akan mencari 100 koin. Setelah saya pelajari project-projectnya, gaya banget ya. Kadang-kadang lu jadi gini nih, ini lucu juga ya. Lu main beli-beli aja koin, lu pelajari dulu dong. Itu projectnya apa? Lu emang ngerti Cardano apa? Enggak. Enggak. Gue kadang-kadang suka kayak gitu teman-teman. Misalnya gini, teman-teman mau beli Indomaret gitu ya. Lu main beli-beli aja Indomaret, pelajari dulu dong itu yang punya siapa, manajemen seperti apa. Kadang-kadang kalau saya tuh kalau udah kayak gitu ya, udah tahu dia tersebar di mana-mana, kadang saya udah nggak pakai analisa ya. Wah, ini udah pasti bagus, jadi saya beli dulu baru analisa belakangan. Kalau saya modelnya begitu ya. Makanya kalau saya bisnis begitu ya, buka dulu, belajar belakangan gitu ya, evaluasi belakangan. Oke. Nah, ini pernah ada 35.000, 24.000, pernah 35.000. Nah, teman-teman, ide gilanya gini teman-teman. Jadi ini ATH nih gimana sih munculinnya di kalau misalnya teman-teman pakai coin market cap ya. Ini di customize ya teman-teman. Klik kanan customize itu bisa pilih nih ATH nih. Ini juga bisa AT all time low-nya juga bisa ya. Jadi sebenarnya nanti bisa jatuh kemana sih gitu ya. Kalau saya karena orang saya positif, saya nggak mau masukin kalau jatuhnya kemana gitu ya. Saya maunya sekarang masa depannya seperti apa gitu, tidak pernah mau lihat masa lalu. Walaupun nanti yang penting saya udah siap aja uang hilang gitu, karena ini juga pakai uang kopi ya. Nah, teman-teman bisa perhatiin di sini. Jadi kita bisa mulai nih teman-teman, bisa mulai cari aja yang ATH-nya tinggi tapi harga sekarang lagi murah. Berarti sekarang lagi diskon gila-gilaan. Ini contoh nih. Ini kan 2 kali lipat ya teman-teman ya. Dogecoin tuh 5.000, pernah di 10.000. Ya, itu berarti kan 2 kali lipat ya. Ya enggak? Kalau misalnya kita taruh 10 juta, ada kemungkinan jadi 20 juta. Kalau kita punya 10 koin yang 2 kali lipat ini, artinya berapa kita punya nanti profit ya? Misalnya kita taruh 10 juta, jadi 20 juta kan? Berarti kan 10 juta, kalau punya 10 ya jadi 100 juta. Nah, kira-kira cari yang naiknya 2 kali lipat gitu ya. Misalnya kalau mau taruh uang 10 juta jadi 20 juta gitu ya. Nah, tapi ada yang menarik nih teman-teman. Ada yang kenaikannya tuh nggak 2 kali lipat ya, ada yang berkali-kali lipat nih. Kayak gini nih Polkadot. Polkadot mah 2 kali ya. Ini nih 13.000, oke, masih 2 kali lipat ya. Nah, jadi kalau saya nih sekarang lagi mau milih bukan yang stablecoin. Stablecoin tuh kayak gini nih. Gue nggak akan beli nih USDC ini ya. 14.000 ATH-nya 15.000. Astaga, naruh duit ya naik. Kenaikannya itu nanti kemungkinan masih kecil ya, kecil banget nih karena kan ini kan sebenarnya istilahnya stablecoin ya, kayak Tether ini ngapain 14.000 jadi 17.000. Nah, kita bisa pilih dari yang kayak gini. Nah, ini dahsyat nih teman-teman. Ini dahsyat banget ya, ICP. 1.400.000 jadi 10 juta. 10 kali ya teman-teman ya. Kalau kita uang taruh 10 juta jadi 100 juta. Kalau taruh 1 M jadi 10 M ya teman-teman ya. Tapi apakah bisa kembali ke sini? I don't know gitu. Mau halu lah gitu ya. Tapi halunya tuh halu masuk akal karena halunya tuh
ini ICP ini udah pernah ke 10 juta misalnya. Kalau misalnya nanti komen halunya gila itu kan, ini gue yakin ICP ini bisa sampai 5 miliar gitu ya. Nah itu kan mungkin halunya ketinggian ya, tapi kita halu yang masuk akal itu adalah 10 juta gitu. Nah teman-teman, ide saya adalah saya sebagai Hanji Peong, saya akan mencari yang kenaikannya berkali-kali lipat, tapi top 100 ya. Nanti naik lagi ke top 200, yang penting saya punya dulu ya di harga-harga bawah gitu ya. Nah ini juga sadis nih guys. Bitcoin Cash ini dari 9 juta pernah ke 62 juta. Gila ya. Gila ya. Dia udah pernah sampai di 62 juta loh. Nih contoh lagi ya. Litecoin. Nah ini masih 2 kali lipat ya. Cari aja teman-teman, banyak kok teman-teman ya yang kenaikannya dan ya. Mari kita berhaluria ya. Nah Ethereum Classic nih. Oh ini masih 2 kali lipat. Ada apa tadi ya? Tron ini 4 kali lipat, gokil ya. Nah jadi gini teman-teman, yuk kita mulai. Bukan bukan ngajak ya. Saya akan cari yang kenaikannya tinggi-tinggi, yang projectnya gila, yang ada influencernya. Influencer tuh kayak ini kan Justin Sun ya. Tron ini Justin Sun, gila ini bisa kenaikan 4 kali lipat nih guys. Jadi uang 10 juta bisa 40 juta ya. Nah kumpulin aja dulu dari 100 itu yang kenaikannya gila-gila gitu ya. Nih Tron ya, kita catat ya teman-teman ya. Tron, TRX itu Tron ya. Kenaikannya bisa 4 kali lipat ya. Ke ATH-nya ya. Terus ini nih EOS juga gokil ya, EOS. EOS ini dari 80 ke 300 berapa lipat ya? Kalau 2 kali aja 160 ya. Kalau 3 kali berapa kali lipat nih? Ya bisa, berarti lebih dari 2 kali lipat ya. Monero ini 2 kali. Lihat aja ya teman-teman ya. Kan gampang lihatnya gitu ya. Ini 800 ribu, 2 kali lipatnya kan 1,6. Wah ini Neo juga oke. Kusama nggak sampai 2 kali lipat ya, 6 juta jadi 8 juta. Miota nih gokil nih guys. Pakai kalkulator ya. 81 ribu dibagi 18 ya. 4 kali lipat nih. Catat lagi Miota. Nah maksudku tuh saya mau nyari prioritasin dulu yang kenaikannya 3-4 kali lipat ke ATH-nya ya teman-teman. Si Bay ini sih dahsyat ini ya. Belum 1 rupiah ya. Ini BSV ini juga gokil ya guys. FTT nih oke 14 ribu. Ini cuma 2 kali lipat ya. Cari misalnya kalau teman-teman kemaruk gitu ya, mau nyari yang 4 kali lipat ya cari aja Clay ini berapa nih? 62 dibagi 17. 3,6 kali lipat ya. Clay. Nah kira-kira gitu ya. Avax tadi ada yang gila lagi apa ya? Nah ini nih Terra Luna. Ngeri sekali nih Luna ini. 318. Berapa kali lipat nih? Dibagi 89. 3,5 kali lipat juga ya. BTT juga ya. BTT ngeri juga nih. BTT nih dibagi 56. 3,6 kali lipat. Oke, cari yang 3 kali lipat kayak gitu ya. Nah saya udah bikin ini teman-teman. Nah teman-teman nanti bisa bikin sendiri ya. Saya lagi mau coba bikin hitungan-hitungan sendiri ya. Kan saya mau jadi ini nih CWS ya. Saya udah gak mau jadi ini lagi ya, Nick Talmanas nih jadi CEO-nya. Enggak. udah capek sebenarnya. Udah tua lah, pengen jadi investor aja. Nah saya udah bikin kayak gini nih, teman-teman bisa bikin sendiri ya. Ya versi masing-masing nih, versi gue kan. Jadi misalnya gini, saya mau nginvest ke 100 koin gitu ya. Misal contoh saya mau nginvest ke 100 koin. Saya mau invest di mana ya gitu ya. Nah kayak gitu ya. Nah ini saya sudah pilihin 100 top coin, tapi bukan stable coin ya, misalnya kayak gitu ya. Nah saya tuh ngeliat gini, misalnya price sekarang kan 514 juta nih Bitcoin ya. Jadi ke all time high-nya 924 juta. Jadi masih ada 44% lagi. Kalau misalnya beli sekarang, ada kemungkinan kita nanti profitnya itu 44%. Jadi kalau modal 1 juta, ini kan selisihnya jadi ini ya. Jadi kalau modal 1 juta, ya uang kita jadi 1,4 juta. Nah saya lagi ngitung-ngitung ya, misalnya saya beli Ethereum juga, ini kenaikannya ke ATH ya, misalnya beli sekarang
Sekarang tuh tanggal 7 Juni ya. Kenaikannya nanti jadi 62.000, uang saya dari 1 juta ini jadi 1,3. Nah, seandainya saya kumpulin XRP, DOT dan lain-lain, begitu total semua ya, sampai 100. Nah, jadi kalau saya beli 100 koin dengan masing-masing 1 juta, modal 100 juta, kira-kira uang saya akan jadi 159 juta ya. Jadi profit 59 juta. Ini kalau 1M jadi 1,5M. Kalau 10M ya jadi sekian gitu ya. Nah, ini yang menurut saya gila sih teman-teman. Maksudnya ini nanti bisa di staking dan lain-lain ya. Jadi misalnya kalau saham tuh ada dividen, kalau ini bisa kita staking. Jadi uang kita tuh nanti bulanan dari staking seperti itu. Artinya ini adalah pekerjaan yang paling menyenangkan, bisnis yang paling menyenangkan ya. Kita nggak punya karyawan. Nanti kan ini kan bahasanya Lo Keng Hong sama Warren Buffett ya, yang gue selalu gila ya Pak Lo Keng Hong, dahsyat banget ya. Itu kan gila, gue nonton video YouTube itu banyak banget yang isinya saya tuh kerjaan saya nggak punya karyawan, yang capek siapa? Yang kayak misalnya kayak Garuda nih, terus atau misalnya kita naruh uang di Indofood gitu ya, yang capek tuh kan direkturnya, yang capek tuh karyawannya, tiap hari mondar-mandir kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya, atau janjian itu kita sekarang sebagai karyawan ya. Pernah kepikiran gak, gila ya yang punya duit itu enak banget ya, dapat duitnya lebih gede, yang capek tuh kita gitu. Nah itu kan bahasanya Pak Lo Keng Hong gitu ya. Itu yang sangat menginspirasi banget ya. Ya udah, daripada lu kerja ya lu emang harus sabar sih teman-teman. Kalau Pak Lo Keng Hong bilang harus sabar, namun cari bisnis yang benar gitu. Kita nggak kerja, tahu-tahu kita dapat dividen gitu. Kapan kerjanya gitu? Edan ya. Nah ini mungkin teman-teman kalau di dunia kripto yang misalnya uang-uang tipis-tipis mau pakai uang-uang receh dan high risk ya. Maksudnya kalau saya nonton ada beberapa video-video YouTube yang main saham gorengan, dia bilang adalah tonton deh, bagus sih. Saya pengen sih main saham blue chip, cuma kapan kayanya ya kalau kenaikannya kecil, makanya beli saham gorengan. Lah kripto ini emang high risk ya teman-teman ya. Tapi high risknya tuh masih masuk akal ya teman-teman. Ya masih kayak gini nih ya. Nah, atau teman-teman mau lebih memilih lagi nih teman-teman. Gue mau yang kenaikan ATH-nya nggak mau 40%, ini dibuangin aja nih yang 47%. Gue mau yang kenaikannya kayak gini nih. Ini salah ngitung gimana ya? Aduh kebalik nih ya. ENJ. Waduh gue harus betulin dulu, sorry ya. ENJ. Masa ATH-nya 56, kebalik nih saya. Oke, kita cari dulu ENJ. ENJ. Engine Coin. Ini NFT kalau nggak salah ya. Oh iya, NFT ya. Gaming ya. Dia 24 high-nya. Oh iya ya. Oh ini 24 jam high-nya ya. ATH-nya berapa nih? Nggak kelihatan di sini ya. Show more coba. All time high 56.978. Oh, harga sekarang 20.867. Tadi kepencet ya. 20.867 nih, salah nih. Nah, jadi berapa nih? Jadi 163 juta ya, guys. Kalau kita punya uang 100 juta, masukin sekarang nih, brek semua ya. Udah tidur mimpi yang indah, banyak sedekah, banyak doa. Udah, nanti ini kapan naiknya? Gue nggak tahu ya. Ya mungkin bisa 3 bulan, 6 bulan, bisa setahun, janjian bulan depan gitu. Atau mungkin bisa 10 tahun, kita nggak tahu ya. Karena masa depan tidak ada yang pernah tahu gitu. Jadi kira-kira begitu ya. Saya lagi mau mengumpulkan ya yang jaraknya ke ATH tuh masih kayak gini 78%. Jadi bener-bener ini kayak gini kan, LSK nih gokil ya. Ke ATH-nya tuh bisa 90% ya. Gokil ya. Nah, kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin halu yang lebih realistis lah, halu yang realistis ya gitu ya. Oke, nanti tinggal naruh uangnya berapa ya. Kalau 100.000 ya nanti jadi masing-masing 100.000 ya jadi berapa gitu ya. Oke, kalau saya sejujurnya saya lagi ngumpulin ke 1.000 koin ya.
Yang 1000 koin tuh yang ya modalnya 100 ribuan aja ya teman-teman ya. Nah abis ini saya mau kalau udah tembus 1000 koin, saya mau 100 koin itu udah mulai saya mau naikin semuanya minimal tuh 1 juta gitu. Nanti lebih dalam lagi yang all time high seperti ini kayak ZEM ini saya naikin lagi jadi naikin 2 juta, 5 juta, 10 juta dan seterusnya gitu ya. Jadi yang ATH-nya masih jauh-jauh tuh biasanya nanti uangnya bisa lebih besar lagi tergantung dari projectnya juga. Yang penting masih top 100, top 200 atau bahkan top 300 dari ini juga masih oke ya. Paling nggak kita fokus top 100 dulu ya teman-teman ya. Sekali lagi bukan ajakan untuk beli, do your own research, tapi ini akan saya lakukan ya sebagai investor. Kalau lihat YouTube ini juga baru bahas tentang kripto ya karena saya seneng banget ya ngebahas sesuatu yang baru. Teman-teman bisa lihat di sini. Tahu Go Galaxy. Saya tuh senang banget mengabadikan sesuatu yang dari nol, guys. Sesuatu yang dari nol. Nah, ini kayak gini nih. Ini waktu training di apa namanya? Bukan yang ini ya. Nah, yang ini nih ya. 1 tahun lalu. Ini sekedar cerita ya. Ini waktu saya buka ini saya mau kasih tahu nih teman-teman ya. Ini ramai banget kan yang beli. Ini satu kasih rahasianya. Ini karyawan Bloop semua nih teman-teman ya. Ini ada desainer, ada macam-macam lah ya. Mungkin kalau orang SB1M tahu ya, ini Mas Arul ya, ada Mas Agus ya. Mereka finance-nya SB1M, saya suruh keluar. Saya suruh keluar terus ya udah bikin video yang wah gila rame nih gitu ya. Karena emang benar-benar baru buka belum ada yang beli gitu ya. Wah, masa gue bikin video nggak ada yang beli gitu kan, jadi aneh banget gitu ya. Nah itu salah satu teknik marketing ya teman-teman ya, bagaimana melihat orang itu ini memang ada yang beli gitu ya. Nah video ini menjadi sejarah ya teman-teman ya. Ya jadi sejarah lah. That's why kenapa saya bikin video ini. Kadang-kadang sesuatu yang kita mulai dari nol itu jauh lebih berkesan dibanding kalau saat udah berhasil gitu. Kalau sudah saat berhasil kan udah nggak ada, ya maksudnya udah berhasil gitu ya. Orang kan pengen tahu gila waktu mulai lu gimana sih. Nah waktu mulai itu ya. Nah mungkin saat ini misal teman-teman di kripto juga, nah bikin aja video ya guys. bikin video. Ini gue pertama nih gue bikin kripto, nanti bisa kita tonton lagi. Ini teman-teman ya. 2008 ya coba ya. Ini banyak loh yang bikin video 8 tahun lalu ya. Banyak loh yang bikin video, gue lagi beli Bitcoin nih, harganya masih berapa dolar gitu ya. Banyak banget loh teman-teman. Coba ini. Oke. Ketik aja ya buy Bitcoin tahun berapa ya, 2008. Nah ini masih 0,01 ya, 9 tahun lalu ya. Ada kok yang nunjukin dia beli Bitcoinnya. Nah ini nih teman-teman, ini gokil nih. Waktu $100 ya, dia tunjukin nih teman-teman. Tuh. Ini pakai apa? Indodax atau apa ya? 2 juta penonton ya. Ini kan jadi video sejarah nih teman-teman. Nah kira-kira misalnya kita lagi buka ini ya, CoinMarketCap ini kan nanti video ini bisa ditonton 10 tahun lalu ya. 10 tahun lagi gitu. Misalnya Ethereum nih 39 juta atau misalnya Binance sih masih 5 juta. Jangan-jangan, hey Mas Berto, 10 tahun lagi kan gue umur 50, coba. Mas gue penasaran deh, lu tuh di tahun 2000 berapa sekarang sih? 31 nih harga BNB berapa nih? Nah ini tonton nih Mas Berto nih. Jadi saya ngomong sama diri saya sendiri. Ini sekarang 5 juta. Itu tahun 2031 berapa itu? Taunya jadi 1 juta ya. Ya udah kita nggak ada yang tahu. Atau jangan-jangan jadi 100 juta? Ya kita nggak tahu. Tapi video ini akan jadi sejarah. Doge masih 5.000, jangan-jangan Mars bener-bener tahun 2031 bener-bener berangkat dan Elon Musk pakai Doge untuk belanja-belanja di sana. Ya who knows? Ini Doge bisa jadi 5 juta. Sekarang kita nonton hari ini 5.000. Nah begitu.
Oke, mungkin demikian teman-teman, video ini panjang banget ya, tapi karena saya senang banget mengabadikan video-video untuk sejarah saya tonton lagi untuk 10 tahun 20 tahun lagi. Video ini bukan untuk ajakan beli, tapi video ini sebagai sejarah untuk saya tonton lagi nanti di tahun 2031. Oke, good luck ya guys. Ingat pakai uang kopi, jangan jual rumah, jangan pakai uang pinjaman untuk main kripto. Good luck.